Menurut saya bukan masalah menyerang atau tidak menyerang. Tapi di sini bagaimana ya capres yang saat itu akan maju untuk debat itu betul-betul didukung oleh timnya. Dan kami melihat bahwa yang paling siap di capres kemarin dengan timnya itu hanya 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rumah Berkemajuan, ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita. Kalau nggak salah ini sudah episode ke-22 ya Mas Ayub ya. Dan kali ini saya kedatangan dosen muda, cerdas, wawasannya luas, lulusan luar negeri setahu saya. Dan selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan memperbincangkan hal ihwal tentang segala kekacauan negara kita, segala isu-isu yang paling update di negara kita akan omongkan sama beliau, dan inilah orang hebat yang saya maksud. Sehat Mas Hari? Sehat, alhamdulillah Pak Zufron. Oke. Bagaimana kabarnya juga Alhamdulillah. Pak? Selamat datang di Rumah Berkemajuan. Terima kasih Pak Zufron sudah diundang saya di Rumah Berkemajuan ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu setelah sekian lama kita kenal, tapi baru sekarang kita bisa ngobrol. Oke, biar pemirsa Rumah Berkemajuan kita kenal, tolong ceritakan singkat dong, Mas Hari ini sebenarnya dari mana asalnya, lalu katanya lulusan dari luar negeri, kuliah kok bisa sampai ke sana, ya, dan apa saja kesibukannya. Oke, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Hari Abdul Hakim. Saat ini saya menjadi dosen tetap di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian kalau ditanya masalah riwayat pendidikan, saya menyelesaikan S2 di Asia University Taiwan, Pak Zoran. Pada tahun? Tepatnya tahun 2021 kemarin, genap 2 tahun saya menyelesaikan. Asia University Taiwan. Dalam konsentrasi di bidang keilmuan? Konsentrasi saya di bidang keilmuan hukum pidana. Oke, hukum pidana. Oke, kali ini obrolan kita barangkali salah satunya akan ke sana, tapi rasanya saya tidak salah orang ngajak Mas untuk ngobrol-ngobrol, mengingat betapa hari-hari kita itu dipenuhi dengan isu politik. Kita punya 3 calon ya. Dan sudah ditetapkan nomor urutnya, 1 Anies Baswedan dan Muhaimin, yang kedua Prabowo Gibran, yang ketiga Ganjar dan Mahfud. Dan kemarin sempat ada debat yang diselenggarakan secara resmi oleh KPU, meskipun ada forum-forum lain yang sebenarnya sebelumnya sudah mencoba menguliti pikiran-pikiran mereka. Tapi debat resmi kemarin sepertinya ada banyak hal yang kemudian menjadikan penilaian masyarakat itu barangkali sebagian bergeser antara satu dan yang lain hal. Saya ingin Mas Hari kali ini mencoba menguliti deh secara singkat, kira-kira paslon 1, paslon 2, paslon 3 ini dalam pandangan Mas Hari apa sih kelebihan mereka dan apa sisi kelemahan mereka sehingga ini akan mengedukasi masyarakat kira-kira besok lebih mantap akan menentukan pilihannya kemana. Iya. Baik Pak Zohran, jadi menurut pandangan kami bahwa kalau melihat dari hasil debat kemarin khususnya ya, meskipun kalau kita menilai bahwa sebetulnya indikator-indikator yang perlu kita pahami bagaimana untuk menentukan pemilih nanti, pemimpin nanti di 2024 ini tidak hanya sebatas pada ukuran debat saja. Pada saat debat saja ya? Iya, bahkan pada saat perjalanan sebelum, sesaat, ataupun setelah ini kan harus dipastikan bahwa kita sudah tepat dan benar memilih pemimpinnya siapa. Kalau kita menilai hasil debat kemarin, saya kira untuk paslon nomor 1, capres nomor 1, kita bisa menilai bahwa dari sisi retorika, bahasa yang disampaikan, karena memang notabene background beliau ini kan dari akademisi. Tidak bisa kita tutup-tutupi itu. Dari ketiga
capres ini kan masing-masing punya latar belakang sebelum pada akhirnya sekarang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik tadi. Untuk Pak Anies saya kira retorikanya sangat luar biasa. Kemudian dalam merespon atau menjawab bahkan dari penyampaian visi misi ya bisa kita pahami bahwa jelas ya apa yang dimaksudkan dengan perubahan. Tidak serta-merta makna perubahan itu menghentikan. Begitu Pak Zuhron saya kira. Kemudian kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau orang banyak menilai kemudian karena backgroundnya dari tentara, mantan dari Kopassus ya, panglima tertinggi saat itu, maka gaya bicara itu sangat diwajarkan oleh banyak pihak, apalagi oleh para pendukungnya. Dengan narasi-narasi yang disampaikan kalau nggak kenal Pak Prabowo, kalau nggak kenal beliau, kalau nggak dekat beliau, bukan itu masalahnya. Kita ini sebagai masyarakat ya perlu kenal lebih dekat sosok beliau seperti apa, bukan narasi yang dibangun bahwa iya karena mereka memang ada di lingkaran beliau begitu, tapi kita yang menilai pada akhirnya harus seperti apa menentukan pemimpin yang nanti di 2024 akan kita pilih. Dengan bisa dikatakan dengan semangat yang berapi-api bahkan cenderung mengarah kepada emosi yang tidak tertahan, menurut saya menunjukkan karakter Pak Prabowo yang sesungguhnya. Saya tidak bermaksud untuk berkampanye, tapi saya termasuk salah satu yang mengagumi beliau di 2 periode sebelumnya, 2 pemilihan sebelumnya. Artinya selama ini ketika orang mengesankan bahwa Prabowo ini sosok yang agak emosional, justru terkonfirmasi lewat debat lewat debat ini bukan agak, memang menunjukkan karakter yang sebenarnya menurut saya. Betul adanya bahwa beliau dengan narasi, gestur baik verbal, non verbal menunjukkan bahwa di sana ada emosi yang tidak tertahan. Meskipun dia kan sudah joget-joget misalnya. Ini yang jadi masalah. Pemilih itu harus lebih cerdas. Kalau kemudian kita selalu dinarasikan anak muda dan lain sebagainya, gimmick itu hal yang sangat wajar dalam sebuah kontestasi pemilu. Kalau tidak ada gimmick, orang tidak bisa membangun karakter, Pak. Ya, gimmick itu sah-sah saja, tapi bagaimana kemudian gimmick yang dimunculkan itu bisa diterima? Apakah nanti presiden saat kemudian sudah diangkat misalnya, ya masih akan bertahan dengan gimmick itu? Ya saya kira di beberapa literasi yang saya baca Pak, dulu tidak jauh berbeda mantan presiden Amerika atau bahkan di Rusia juga menampilkan gimmick-gimmick tertentu dalam setiap kontestasi politik. Tapi itu hanya untuk menunjukkan bahwa di usianya beliau yang mungkin lebih tua dibandingkan yang lain itu memiliki semangat dan kekuatan yang lebih. Message-nya ke sana ya. Tapi tidak kemudian itu jadi kebiasaan sehingga gimmick gemoy dan lain sebagainya. Publik saya kira bisa menilai dengan bijak begitu. Apakah kita akan menentukan presiden yang kemudian akan selalu memunculkan gimmick-gimmick yang dibuat-buat seolah-olah untuk mengarahkan para pemilih ini bisa lebih dekat, tapi saya kira itu bukan alternatif yang baik. Gimmick boleh saja dibangun, tetapi dalam koridor yang bisa secara penalaran masyarakat dari level bawah sampai atas bisa menerima itu. Kalau yang nomor 3? Nomor 3, nah ini nomor 3 ini memang kalau kita lihat pada saat debat pertama kemarin ini memanfaatkan peluang di mana 1 dan 2 ini saling buka buku masa lalunya nih. Sejarah masa lalu kan sedang diangkat nih. Wah, yang sini saling membuka, yang sana saling membuka. Yang terakhir ini kan kemudian seolah-olah memunculkan narasi yang menurut saya juga cari aman. Ya, kalaupun berdasarkan data, temuan saat kampanye misalnya, saya kira semua yang dibangun oleh 3 paslon juga sama, begitu. Hanya yang disampaikan juga ternyata ya apa yang menjadi rekam jejak beliau sebelumnya ya itu juga tidak 100% kok keberhasilan waktu di Jawa Tengah itu tercapai. Kemiskinan, masalah pupuk, kemiskinan, masalah banjir, masalah yang lainnya saya kira masih termasuk banyak. Kasus Wadas ya? Termasuk Wadas yang itu kemudian luput tidak ditanyakan oleh
ya capres 1 ataupun 2. Oke. Begitu Pak. Mas Hari, saya melihat kan di debat capres kemarin itu masing-masing mencoba menyerang pada sisi kelemahan ya. Misalnya Anies diserang soal Jakarta, ya kan, soal polusi udaranya dan seterusnya. Prabowo diserang soal isu HAM. Benar. Kemudian Ganjar diserang dengan berbagai macam problem Jateng yang tidak terselesaikan di 2 periodisasi kepemimpinan beliau. Artinya ada masa lalu yang tidak selesai di antara mereka. Pertanyaannya kenapa sih itu justru digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan? Ya, lagi-lagi mungkin bisa jadi yang saya sampaikan ya kalau berbeda pendapat dengan yang lain, ini opini saya begitu kira-kira Pak ya. Menurut saya bukan masalah menyerang atau tidak menyerang. Tapi di sini bagaimana ya capres yang saat itu akan maju untuk debat itu betul-betul didukung oleh timnya. Dan kami melihat bahwa yang paling siap di capres kemarin dengan timnya itu hanya 01. Urusan kemudian mengangkat masalah tidak tahan dengan oposisi. Terus dari capres nomor 3 itu mengangkat masalah HAM, ya, demokrasi yang dibelenggu capres nomor 1 ya. Saya kira itu bukan masalah menyindir, menghina, masalah pribadi. Justru ya yang harus dipikirkan oleh ketiga calon ya baik capres atau cawapres sebelum atau ketika ditanyakan saat prosesi debat atau saat kampanye bagaimana menyelesaikan pertanyaan itu secara tuntas sehingga publik tidak usah tanya lagi. Kalau misalnya ditanya bagaimana masalah polusi harusnya sudah dijelaskan, bisa dijelaskan, diuraikan dengan jelas sehingga ya publik tidak terbawa opini. Kalau memang salah satunya ya capres nomor 2 ini kan mulai naik ketika ditanya masalah HAM, masalah ketidaktahanan beliau untuk menjadi oposisi begitu ya. Kalau memang tidak ada rekam jejak yang mengatakan bahwa beliau pernah melakukan pelanggaran HAM berat, diselesaikan. Sebelum ini sudah 3 kali. Betul. Mengapa itu masih dipertanyakan oleh publik? Harusnya beliau berinisiatif untuk menyelesaikan, membuka ini dengan jelas. Ya bahkan di beberapa media kan kita saksikan, apakah pernah Pak Prabowo ini mau datang ketika dipanggil oleh Komnas HAM mengklarifikasi masalah pelanggaran HAM beratnya ini. Jadi kan kalau itu tidak dikonfirmasi segera diselesaikan, ketiga pasangan ini saya kira masih rekam jejak selama beliau menjadi pejabat. Pak Anies dengan masalah polusinya, tapi kan belakangan akhirnya muncul jawaban-jawaban itu memang karena masalah angin, udara gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lain saya kira itu masih bisa dikonfirmasi. Ketika masalah HAM ditanyakan, nah ini yang kemudian mari sama-sama dibuka secara terang benerang ya, karena saya kira keberadaan pengadilan HAM juga sampai dengan saat ini formalitas Pak. Ya. Tidak mana hakim yang memang ditunjuk atau sudahkah pernah melakukan pengadilan untuk memproses pelanggaran HAM selama ini. Jadi keberadaannya masih hanya sebagai syarat saja bahwa Indonesia concern terhadap itu. Tetapi bagaimana setiap pemimpin dari era sebelumnya sampai dengan saat ini belum menunjukkan keseriusan dengan bagaimana menyelenggarakan peradilan HAM itu sesuai dengan fungsinya. Nomor 3 kemudian, ini yang luput malah justru tidak ditanya masalah Wadas ya. Yang luput tidak ditanya masalah yang mungkin waktu beliau sempat dipanggil KPK waktu itu. Iya, kasus EKTP. Betul. Ya, saya kira bukan penghinaan. Bahkan justru bagi siapapun nanti yang maju, selesaikan dulu masalah rekam jejak di masa lalu. Berikan penjelasan yang paling jelas sehingga publik tidak bertanya-tanya lagi. Itu pendapat saya. Ya, karena kita tidak akan habis Pak. Malah penggiringan opininya ini 5 tahunan. Ini adalah yang akan dibahas setiap orang itu mencalonkan diri baik menjadi pejabat negara di level manapun. Nah, ini kan jadi tidak jelas. Mas Hari, di tahun 2024 itu kan menurut saya ya ini banyak sekali kejutan. Ya. Satu, misalnya tiba-tiba Caimin pindah gerbong. Ya. Yang kedua, tiba-tiba putusan MK itu sangat mengejutkan bahkan dinilai melukai publik. Kemudian
akhirnya putusan itu dilanjutkan memang munculnya putra mahkota. Iya. Pak Mahfud sebagai cawapres PDIP itu juga mengejutkan banyak orang. Artinya ini sosok yang sebenarnya sangat dikagumi, luar biasa begitu kan. Tiba-tiba bergabung dengan partai yang selama ini menganggap para calonnya itu sebagai petugas partai begitu kan. Artinya banyak kejutan. Dalam pandangan Mas Hari, kira-kira masih ada nggak ya kejutan-kejutan menuju pemilihan 2024 itu? Sebelum saya masuk ke poinnya Pak Zuhran, saya melihat bagaimana dinamika perkembangan pemilihan umum ataupun pemilihan kepala negara dari level pemerintah pusat sampai daerah ini kan merupakan bagian dari salah satu amanah reformasi yang harus tentunya kita jaga. Amanah reformasi itu selain pemilu sebetulnya ada lembaga yang lain, misalnya apa? MK, KPK, termasuk pengadilan HAM dan lain sebagainya itu kan dibentuk pasca reformasi. Merespon memang agenda-agenda yang luar biasa waktu itu harus diselesaikan oleh bangsa ini. Namun kenyataannya ya di tahun 2023 ini menjelang pemilu kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah yang kemudian ini justru mencederai, justru mengingkari apa yang diamanahkan oleh para pendahulu kita sebelumnya Pak ya. Kalau kita melihat ya, kemudian saya menjawab apa yang ditanyakan tadi, tidak hanya di tahun 2023 ini sebetulnya kejutan itu ada. Di periode sebelumnya pun sudah ada. Hanya ya tahun ini lebih berbeda, lebih menyenangkan dibandingkan yang sebelumnya begitu kan. Ya, ketika MK ya tiba-tiba secara tiba-tiba merubah itu, meskipun dalam pandangan saya ya Pak Prabowo memilih pasangannya itu kan setelah putusan. Ya kan? Setelah putusan hadir memperbolehkan sebetulnya tidak ada masalah dengan itu dari sisi pemilihannya. Yang menjadi masalah apa, Pak? Kenapa yang dipilih harus Gibran? Menurut saya itu. Karena kalau kita mempermasalahkan putusan MK tadi saya seolah-olah sedang menentang apa yang menjadi putusan mahkamah. Kita sebagai masyarakat yang taat ketika MK sudah memutus meskipun banyak terbukti kemudian ada pelanggaran etika begitu yang harusnya ini tupoksinya bukan tupoksi MK tapi lebih kepada lembaga legislatif kemudian ini menjadi masalah memang, tapi sekalipun masalah itu hadir ketika MK sudah memutuskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang kita harus taat dengan itu. Artinya legal standingnya sudah kuat ya? Kuat, meskipun belakangan kan terbukti masalah pelanggaran tadi Pak. Kesalahannya bukan, mohon maaf, masalahnya muncul bukan karena memilih siapa, tapi yang dipilihnya kenapa harus Gibran. Dan seolah-olah ini kan kemudian dikaitkan bahwa Gibran ini punya hubungan kedekatan kekeluargaan dengan ketua MK saat itu. Nah, pamannya begitu akhirnya kan muncul sekarang narasi-narasi ini kan. Nah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Coba yang dipilih bukan Gibran. Barangkali ada wali kota lain yang usianya memang di bawah 40 tahun yang bisa dipilih, kenapa tidak itu? Tapi yang lebih buruk lagi bagi saya masalah kejutan ini adalah ada pada partai politik khususnya yang mengusung Gibran itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Masalah demokrasi, masalah kemudian pencalonan presiden atau wakil presiden ini kan sebetulnya ada di tangan partai politik, Pak. Betul. Pertanyaan saya, apakah di tahun 2023 partai politik sudah kehabisan kader-kader terbaiknya yang selama ini justru memiliki track record lebih saya kira daripada Gibran. Meskipun saya tidak mendiskreditkan Gibran, tidak pasti beliau punya kelebihan juga. Nyatanya dipilih sebagai wali kota. Yang diperdebatkan kan pengalamannya masih baru 2 tahun kan begitu. Tapi apakah partai politik sekarang sudah kehabisan calon atau kader terbaiknya? Golkar justru yang mencalonkan itu. Bagaimana dengan Pak Emil? Apakah beliau tidak kurang pengalaman luar biasa. Di Bandung, di Jawa Barat? Dengan segala macam
yang beliau sudah tunjukkan selama menjabat itu, atau misalnya dari partai politik lain yang saya kira akan lebih meyakinkan publik dan mengurangi setidaknya masalah yang muncul hari ini, Pak Zuhran. Kalau kejutan yang akan datang, mungkin saya kira Pak Anies ini masih sangat mungkin untuk bisa naik suaranya ini, Pak. Mengingat satu debat saja itu sudah menunjukkan yang swing voter misalnya ya, yang belum menentukan ini sudah mulai berpikir bahwa mereka ini akan memilih Pak Anies. Atau bahkan di sebagian yang sudah menetapkan sebelumnya ke nomor 2, nomor 3 pun masih sangat mungkin berpindah. Ya, dan lagi-lagi itu karena hanya masalah survei. Survei, kita dibawa narasi itu oleh survei. Survei mana yang jenengan kira-kira percaya hari ini? Saya masih ragu dengan itu. Maka cara terbaik adalah mari kita ikuti proses ini. Tidak hanya dalam proses debat, bahkan saat berkampanye, dalam setiap penampilan beliau selama menyampaikan visi misi itu yang perlu kita yakinkan bahwa beliau yang akan kita Dan pilih. saya kira Anies pernah punya pengalaman sebagai underdog ya ketika di DKI Jakarta. Dan ternyata dia bisa mematahkan hampir semua lembaga survei yang menyatakan dirinya kalah pada saat itu. Oke, saya pengen tahu pandangan Mas Haris soal ini. Pemilih milenial kita, alias pemilih anak muda kita ini kan oleh KPU dikatakan sekitar 52%. Iya. Artinya ini angka yang sangat tinggi. Mas Hari melihat gimana sih upaya mereka, 3 calon ini maksud saya, untuk menggait suara para pemilih muda ini, sejauh mana tingkat efektivitasnya? Iya, baik. Jadi dari ketiga pasangan calon ini saya kira semuanya memfokuskan bagaimana menggait suara-suara dari kaum milenial saat ini, Pak ya. Ya nyata-nyatanya 02 malah justru jelas anak muda gitu. Cuman yang pasangan cawapresnya tuh anak muda memang. Ya itu mungkin salah satu cara untuk menggait bagaimana dengan adanya Mas Gibran itu kira-kira anak muda kita bisa kemudian memilih pasangan nomor 2 ini. Cuman masalahnya bukan masalah muda atau tua. Tapi adakah landasan yang kita selalu pegang di dalam nilai Pancasila yaitu terkait bagaimana kita melihat pasangan calon ini dari apa? Apakah dia menunjukkan suri tauladannya, hikmah dalam kebijaksanaan yang saya maksud, Pak. Apakah dia patut kemudian kita contoh dan ikuti kalau memang dia anak muda. Tapi kan itu hanya masalah usia sebetulnya. Ya, tidak berarti Pak Prabowo, mohon maaf Pak Ganjar atau Pak Anies itu tidak dekat dengan anak muda. Saya kira semuanya saat ini strateginya bagaimana menggait anak muda dari mulai tim pemenangannya, timnasnya, semuanya itu isinya anak-anak muda saya kira. Ya strateginya mungkin mendekati itu dengan bagaimana menawarkan terkait dengan lapangan pekerjaan yang sering disampaikan kan begitu. Kemudian yang lainnya membangun narasi bahwa ketika Pak Anies atau salah satu dari 3 itu dipilih misalnya ada hal-hal yang ditonjolkan memang itu khusus untuk anak muda. Ya saya kira itu bagian daripada strategi saja. Cuman yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa menilai calon itu tidak hanya dari usianya, tapi nilai hikmah kebijaksanaan tadi yang apakah mereka menunjukkan perilaku yang patut kita contoh, menjadi suri tauladan, menjadi panutan kita ketika beliau pernah menjabat sebelumnya atau nanti menjadi presiden. Ini kan debat kita masih lanjut 4 kali lagi. Masih 4 kali lagi. Kemarin debat pertama, kalau ngelihat opini publik kan boleh dibilang Anies pemenang nih. Untuk debat pertama, gitu kan. Nah, sedangkan yang 2 boleh dibilang rating penilaiannya agak lebih di bawahnya. Kalau dalam pandangan Mas Hari untuk debat-debat yang akan datang, ini apakah sangat berpengaruh pada penilaian publik satu? Kemudian yang kedua, apa yang mesti dilakukan para calon ini agar mereka itu memang tampil elegan sehingga
publik itu benar-benar bisa jatuh hati Iya. lewat apa yang akan mereka sampaikan itu. Siap. Saya kira akan sangat mempengaruhi 4 kali debat yang akan datang ini dalam bagaimana kita menentukan sikap. Ya, oke. Bahkan sampai dengan saat ini mungkin yang ada di sini juga belum bisa memastikan akan memilih siapa. Melihat bahwa kita perlu diyakinkan, tapi tidak hanya sekedar kata-kata yang disampaikan, tapi bagaimana untuk mencapai apa yang dimuat di dalam visi misinya. Ya, Saya kira akan sangat mempengaruhi. Ya, yang perlu disiapkan adalah ya, kemudian bagaimana ya tim ya baik nanti ketika debat capres atau cawapres itu bisa mengevaluasi dari hasil yang sudah dilakukan pada saat debat pertama. Kalau kemudian yang diarahkan kepada Pak Prabowo misalnya karena beliau terlalu emosional sampai marah-marah dan lain sebagainya, ini perlu diingatkan ya, karena ya berdasarkan hasil survei-survei tadi itu Pak, ya memang sedikit banyak itu menurunkan elektabilitas beliau. Ini kan jadi bahaya, kita masih punya 4 kali lagi. Maka itu dievaluasi dulu yang pertama dari semua pasangan calon. Ya, kemudian yang kedua ya, kita justru harus pandai-pandai mencari celah mana kira-kira pada saat sesi pertanyaan kita bisa sampaikan khususnya bagi capres atau cawapres bertanya langsung itu ya, cari bagian mana yang kira-kira memang itu bagian daripada masa lalu yang sampai dengan saat ini belum diselesaikan. Sehingga ya publik tahu ya harus memilih siapa, dan tentu ya strategi yang lainnya ketika itu ditanyakan tadi masalah masa lalu yang belum selesai itu, yang ditanya harus bisa menjelaskan secara tuntas, tidak lagi menimbulkan tanya ataupun keraguan di masyarakat. Sampai dengan saat ini kan hasil debat kemarin kita tidak langsung mendapatkan jawaban itu dari Pak Prabowo misalnya terkait HAM, dari Pak Anies misalnya terkait Formula E karena tidak ditanyakan, ya, Wadas dari Pak Ganjar karena tidak ditanyakan, ya, coba itu dicari dan disampaikan. Jadi menurut saya itu bukan menyerang personal, justru kita ingin mengetahui bahwa sejauh mana begitu kira-kira pasangan calon itu layak untuk nanti kita pilih di 2024. Mas Hari, dalam momen politik kayak sekarang itu kan banyak sekali hal-hal yang akhirnya sensitif ya. Ya. Misalnya terakhir yang sekarang lagi viral itu kan ungkapan salah satu ketum partai soal sholat itu ya. Kata amin atau ngacungnya. Lalu kemudian guyonan itu menjadi semacam bahan untuk menghajar lawan. Saya terus terang tidak tahu ketika ini digoreng, diviralkan, direkayasa menjadi sedemikian rupa seolah-olah menjadi satu bentuk penistaan agama berat. Sedangkan orang yang mengucapkan adalah salah satu pendukung capres tertentu. Apa iya ketika ini digoreng itu lalu akan merugikan capres yang bersangkutan, atau justru bisa jadi kan sangat mungkin kebalikannya. Orang akan melihat siapa nih sebenarnya yang menyoal. Oh, jangan-jangan ini dari kubunya Anies nih yang banyak. Jangan-jangan dari kubunya Ganjar yang justru menjadikan orang itu menjadi tidak simpatik gitu kan. Nah, gimana mensikapi hal-hal semacam itu semestinya? Ya, saya kira yang paling penting ini perlu ditanamkan di setiap ya, baik itu kepada paslonnya, capres cawapres atau tim suksesnya atau bahkan ketua umum yang memang ya memiliki kepentingan untuk mengkampanyekan ya kandidatnya masing-masing untuk agar apa? Mengurangilah yang namanya blunder-blunder seperti ini. Ya, saya kira bukan karena ini hanya di dalam suasana politik, Pak ya. Ya, meskipun itu tidak disampaikan bukan di tahun politik ya. Saya kira kalau untuk aspek penegakan hukum jika memenuhi ya unsur-unsur dalam penistaan agama ya harus ditindak begitu. Terlebih ya yang dilakukan saat ini apakah benar atau tidak nanti biar kewenangan yang dari penegak hukum tentu yang menetapkan ini kan, ataukah dari yang berwenang kira-kira untuk menilai bahwa apakah ini melanggar hukum atau tidak. Tapi yang pasti ya suasana politik ini memang ya sedikit masalah saja, sedikit blunder saja ya itu bisa sampai mempengaruhi ya bahkan merugikan ya pihaknya tersebut. Ya apa yang disampaikan oleh salah satu ketum tadi itu kita juga perlu tanyakan tuh
Beliau menyampaikan itu pada saat keperluan apa? Beliau sebagai menteri atau beliau sebagai ketua partai? Iya. Jangan-jangan, ya itulah kita akhirnya kan sulit Pak membedakan. Kalau orang sedang menjabat, punya kepentingan kampanye, kapan dia kampanye, kapan dia menjabat, itu kita sulit membedakan. Itu yang perlu difahamkan. Tapi yang pasti mengurangi narasi-narasi yang memang akhirnya nanti akan ya menjurus kepada ranah pelanggaran hukum. Dan di sini tentu ya diperlukan peran dari keterlibatan semua aspek yang berwenang dalam proses pemilu. Ya dalam hal pemilu mungkin nanti sudah ada ya KPU, Bawaslu, ya. Kemudian dalam hal yang lain, tapi saya kira juga perlu ada peran misalnya dari KPK, kepolisian dan lain sebagainya. Nah, yang seperti ini tadi, Pak, ya, apakah itu sengaja dilakukan bagian daripada untuk menjatuhkan lawan politiknya atau memang hanya sedang menyampaikan? Ini kan yang sulit dibuktikan. Ya karena lagi-lagi ya kalau kita berhadapan dengan hukum ini kan perlu ada pembuktian yang jelas terkait dengan apa maksud menyampaikan hal tersebut. Kira-kira begitu. Di tahun saat pemilihan gubernur DKI Jakarta juga kan tidak mudah itu untuk kemudian Pak Basuki itu kemudian bisa dijerat dengan pasal penistaan agama, itu kan tidak mudah. Harus melewati proses karena ini bagian daripada hukum. Artinya ya sekali lagi mari kita berpolitik yang baik, yang sopan kira-kira, bukan hanya sekedar politik yang bahagia saja atau tagline-nya apa itu yang diangkat itu riang gembira ya, tetapi tanpa mengindahkan nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang harus dimiliki bukan hanya oleh pasangan calon saja, tapi seluruh tim yang berkepentingan dalam mengkampanyekan beliau. Terima kasih Pak Ari. Kapan-kapan kita sambung lagi diskusinya. Insya Allah siap, terima kasih banyak. Ini baru episode pertama. Nanti kalau ada kejutan-kejutan lain, Masya Allah, menjelang 2024, ada sesuatu yang perlu kita obrolkan, rasanya kita perlu jumpa lagi dan ngobrol lagi. Siap, insya Allah Pak. Baik, pemirsa Rumah Berkemajuan, gunakan akal sehat Anda untuk menentukan siapa besok calon terbaik di 2024. Jangan terhipnotis dengan duit yang nggak seberapa atau janji-janji manis yang irasional, karena masa depan negara ini bergantung pada 14 Februari 2024 dan itu semua adalah pilihan kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.